Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu siang ini dengan kerendahan hati kami sebagai anak-Mu. Kami mohon Tuhan kekuatan, vitamin yang boleh mengalir setiap kami. Hari-hari ini kami butuhkan satu imun, di mana iman kami juga Tuhan untuk semakin kuat. Untuk kami berjalan maju tanpa melihat keadaan di sekeliling kami, tapi kami hanya fokus kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Dan biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita, ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Hari ini mas kurang 3 minggu ya. Saya beberapa saat saya merenung. Saudara perlu buat perenungan di akhir tahun bersama Tuhan. Apakah saudara tetap bisa bersyukur sampai hari ini ya? Kalau yang masalahnya selesai gampang saudara. Tapi masalahnya yang hari ini, masalah saudara belum selesai. Apakah saudara tetap bisa bersyukur? Tuhan itu Tuhan, tetap Tuhan yang baik. Ya, itu perenungan saudara dan saya di akhir tahun ini. Coba saudara evaluasi. Tahun ini dibandingkan tahun lalu, apakah saudara lebih banyak mengucap syukur? Hari ini dalam keadaan kekeringan sekalipun, saudara tetap belajar mengucap syukur. Karena Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Di tengah masa pandemi, kalau kita bisa melewati loh saudara, sampai hari ini. Bayangkan saudara, kita tetap sehat, kita tetap hidup hari ini, tetap bisa ketawa. Itu semua kasih karunia saudara ya. Itu semua anugerah. Itu yang pertama. Yang kedua ya, sambil nunggu yang lainnya join, kita perenungan aja. Saudara, apa saudara hari ini kalau ada ganjelan, sakit hati sebelum menutup tahun, selesaikan saudara ya. Yang punya kepahitan sama teman, mertua, ipar, nggak peduli saudara salah atau saudara merasa saudara dihina. Sebelum tutup tahun 2020, yuk kita semua bereskan ya. Kita semua bereskan semua akar pahit, itu akar dosa semua saudara ya. Yang namanya kebencian, ada orang yang menfitnah saudara mungkin, ayo kita bereskan semua ya. Tanpa memandang saudara benar atau salah. Tapi Tuhan mau melihat, mengevaluasi tahun ini, pastikan saudara dan saya lulus dalam kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu tidak perlu merasa dirinya benar. Tapi orang yang rendah hati itu selalu punya inisiatif, salah tidak salah. Aku tetap belajar untuk merendahkan hati di bawah tangan yang kuat. Untuk memulai kata maaf. Itu yang kedua ya. Yang ketiga hari ini, apakah kita hari ini sudah menjadi seorang penolong yang tangguh khususnya buat ibu-ibu ya. Apakah ibu-ibu sudah jadi penolong yang tangguh buat suami, anak-anak, walaupun anak-anak menjengkelkan, suami menjengkelkan ya. Saya berusaha untuk waktu itu, saya pas waktu masa pandemi di awal, saya diuji Tuhan 40 hari saudara. Waktu itu saya berkumpul dengan 3 anak di masa-masa pandemi. Di awal pandemi saya berkumpul dengan 3 anak. Dan saya begitu luar biasa, saya bisa masak, badan saya nggak bisa masak saudara ya. Saya bisa masak, kalaupun sudah masak capek, anak-anak marah. Saya waktu itu berusaha lulus di hadapan Tuhan. Perjalanan saya benar-benar 40 hari waktu itu ya, menghabiskan waktu bersama anak-anak. Saya bisa lulus saudara ya. Dan yang membuat saya hari ini takjub, saya tadi pagi saya terima WhatsApp dari mbak saya, pembantu saya yang sudah 12 tahun ikut saya. Dia bilang gini, saya melihat bagaimana saya tahun ini jauh lebih sabar ya. Saya melihat bagaimana mereka melihat saya bisa kasih bantuan buat orang-orang yang merasa, maksudnya mungkin dulu dia tahu bahwa majikannya ini pelit, sekarang lebih royal ya, lebih artinya saya lebih generous untuk bisa memberikan orang lain bantuan ya. Ada banyak hal yang saya evaluasi di tahun ini dan saya bersyukur saudara. Saya bisa mendapatkan bahwa penguasaan diri saya jauh lebih baik ya. Saya cuma tadi sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan, bagaimana penilaian Tuhan atas hidup saya?
Itu yang saya tanya sama Tuhan ya. Saya bilang gini, Tuhan, kalau saya sudah melihat evaluasi, saya bilang gini, saya juga sudah belajar setia sama Tuhan. 9 bulan loh Tuhan, saya mulai bulan 3 saya khotbah terus, tidak pernah berhenti. Saya mulai tabur firman di grup jemaat, tidak pernah absen saudara. Walaupun saya pergi capek, saya selalu berusaha memberi yang terbaik. Saya nggak pernah absen, saya bilang, Tuhan kasih saya penilaian apa? Saudara tahu Tuhan kasih saya Ester 2 ayat 17. Waktu itu saya belum sempat baca, Tuhan bilang nih, baca Ester 2 ayat 17. Waktu saya baca ayat itu, saya kaget saudara. Ya, saya bilang Tuhan, Engkau luar biasa. Dan Tuhan bilang gini, Engkau adalah Esterku. Aku sudah siapkan kepadamu satu mahkota yang luar biasa karena aku sudah melihat kesetiaanmu. Saya nangis saudara, saya nangis. Saya bilang Tuhan, terima kasih. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Lepas dari apapun proses dalam kehidupan saya, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Yuk. Hari ini kita belajar bagaimana saya akan khotbah tentang kesetiaan Tuhan yang teguh menyertai saudara dan saya. Artinya hari ini Tuhan itu sudah tidak usah diragukan kesetiaannya. Dia tetap Tuhan yang teguh. Dia tetap Tuhan yang setia dalam keadaan apapun. Apakah ketika saya diizinkan prahara dalam rumah tangga saya sepertinya hancur lebur, Tuhan tidak setia menyertai saya? Oh sangat saudara. Tuhan itu justru terlihat, makanya kenapa saya bisa jatuh cinta, saya bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa itu pada saat saya mengalami proses saudara. Saya melihat kesetiaan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Waktu saya sendiri, waktu saya terpuruk, dia selalu ada di samping saya. Yuk kita lihat Ibrani 10 ayat 23 ya. Saudara perlu hari-hari ini perenungan buat di akhir tahun, evaluasi saudara. Gimana saudara di masa pandemi ini? Pastikan kalau ini sudah berlalu, saudara sudah berhak menikmati jeripayanya. Ya, jadi saudara pastikan bagaimana respon, bagaimana saudara bisa mengampuni ya. Yuk kita baca Ibrani 10 ayat 23 ya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Lihat kata-kata ini, sebab ia yang menjanjikannya itu setia. Saudara lihat ya, kitab Ibrani mengajak marilah. Yuk, sebelum menutup tahun ini, kita tahu vitamin ini buat saudara dan saya. Kitab Ibrani berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan kita kepada Tuhan. Tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun di akhir tahun ini pengharapanmu belum terlihat hasilnya memuaskan. Mungkin hari ini saudara terlihat hasilnya sangat mengecewakan. Tapi percayalah, Tuhan berkata bahwa aku yang menjanjikannya setia. Lepas dari keadaanmu hari ini, hasil itu belum terlihat. Keadaanmu belum tambah pulih. Tapi satu hal yang Tuhan mau siang ini, kita teguh berpegang pada Tuhan. Kita tetap teguh berpegang kepada kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan yang menjanjikannya setia. Amin saudara. Kalau Tuhan yang menjanjikannya setia, saudara artinya semua janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan, semua anugerah Tuhan itu sedang di dalam perjalanan. Amin saudara. Kalau sedang dalam perjalanan, banyak orang bilang, Bu Eli, apakah janji Tuhan bisa dihalangi dengan masalah saya yang berat? Dengan keadaan rumah tangga keuangan saya yang terpuruk? Sekali-kali kalau Tuhan berkata setia, itu artinya tidak ada keadaan buruk yang terpuruk sekalipun yang bisa menghalangi perjalanan janji Tuhan untuk saudara dan saya nikmati. Sekali dia berkata, aku yang menjanjikannya setia, janji Tuhan bukan sekedar janji seperti manusia. Kalau manusia, pasangan hidupmu sendiri bisa ingkar janji. Dulu waktu janji menikah pacaran, aku mau sehidup semati.
Kita berjalan ya sama-sama di dalam suka dan duka. Kalau kamu sakit, aku yang nopang. Kalau kamu lemah, aku yang topang. Sebaliknya kamu juga seperti itu. Kalau aku sakit, kamu topang ya. Kamu juga harus setia, aku juga harus setia. Tapi dalam perjalanannya, janji pasangan saudara bisa ingkar enggak? Janji pasangan saudara bisa tepat enggak saudara? Ada banyak orang yang mengkhianati janjinya dengan pasangannya. Itu yang membuat kita bisa kecewa dengan janji manusia. Tapi janji Tuhan adalah ketika dia berkata bahwa ia yang menjanjikannya setia. Jadi hari ini, siang ini perintah Tuhan, marilah kita untuk teguh. Saudara, mungkin tahun depan keadaanmu tidak bertambah baik. Keadaan dunia tidak bertambah baik. Mungkin keadaan itu bertambah parah. Tapi pastikan saudara dan saya sebagai anak Tuhan ketika saudara mengerti Injil kebenaran. Ya dan amin. Saudara harus berdiri teguh. Seperti khotbah saya minggu lalu yang berkata, Tuhan tetap berdaulat di dalam jalan yang tertutup. Artinya Tuhan berkata, hari ini teguh dan bertahan. Saudara jangan punya mental gampang menyerah. Saudara harus berdiri teguh. Ketika saudara berdiri teguh, janji itu pasti sampai kepada saudara dan saya untuk saudara dan saya nikmati. Waktu saudara bertahan, janji Tuhan apa saudara? Kita semua akan memperoleh hidup yang bahagia, hidup yang berkemenangan, hidup yang kekal selamanya, bahkan keluar lebih dari pemenang. Itu sudah jadi jaminan saudara dan saya. Artinya saudara perlu takut apa? Hadapi semuanya, tidak perlu takut. Apa yang menghalangi janji Tuhan itu saudara nikmati. Karena rasa takut, khawatirmu melebihi rasa percayamu kepada Tuhan. Jujur banyak orang gagal menikmati janji Tuhan. Itu karena rasa takut dan khawatirnya lebih besar dari rasa percayanya kepada Tuhan. Saudara banyak diintimidasi iblis untuk melihat kenyataan hidup. Melihat sekelilingmu yang terjadi. Itu yang membuat iblis dengan mudahnya mencuri janji Tuhan yang sedang di dalam perjalanan. Saudara lihat ya, Nahum 1 ayat 3. Ini yang saudara hari ini kita semua mungkin mengalami keadaan yang sulit sukar. Nahum 1 ayat 3 berkata apa? Ia berjalan di dalam puting beliung dan badai. Tuhan berjalan di dalam puting beliung dan badai. Tuhan bukan hanya berjalan di dalam zona nyamanmu. Artinya ketika engkau diberkati baru ada Tuhan. Waktu engkau mengalami puting beliung dan badai yang begitu saudara membuat hari-hari ini Bu Eli bisa enggak ya saya melewati semua ini. Firman ini berkata di Nahum 1 ayat 3. Ia berjalan di dalam puting beliung dan badai. Saudara dan saya jangan takut dengan puting beliung dan badai yang sampai hari ini belum berlalu atas hidupmu. Karena Tuhan setia berjalan di dalam puting beliung dan badai kehidupanmu. Kalau dia setia, dia pasti turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ada seorang ibu yang curhat sama saya. Ya, dia bilang gini, Bu Eli, saya ini mau menggugat cerai suami saya. Kenapa Bu? Saya sudah tidak tahan, rasa-rasanya kepingin menggugat cerai. Bu Eli bisa tahu, kita ini dulu berdua, ya, kita itu miskin, istilahnya susah. Akibatnya kita itu kerja keras berdua Bu Eli, membangun kerajaan bisnis sampai sukses dan kaya raya saudara, ya, punya pabrik saudara. Ketahuan suaminya ketika sukses, suaminya katanya lupa dari akarnya. Dia mulai selingkuh, mengkhianati saya dan saya tidak ketahuan, ternyata baru ketahuan saudara. Dan itu sangat menggores hati saya, ibu itu bilang gitu. Saya berkata, Bu Eli saya sudah tidak kuat, saya bilang sudahlah cerai, kita bagi toh, kita bangun kerajaan bisnis ini sama-sama, kita
pisah, langsung kita bagi berdua adil seadil-adilnya. Dan saya cuma bilang gini, Bu, dan dia bilang gini, padahal keluarga kami ini keluarga happy family. Saya dikaruniai anak yang luar biasa baik, Bu Eli. Sekolahnya pintar. Kita benar-benar waktu tidak ada prahara suami saya selingkuh. Kita ini happy family, Bu Eli. Kita ini sungguh-sungguh keluarga yang luar biasa. Kita punya kehidupan jam doa, ibadah yang luar biasa. Sekarang ini saya sudah tawar hati sama Tuhan. Dulu saya bisa bangun pagi untuk berdoa, ngucap syukur. Sekarang kok berat, karena tiap kali saya mau berdoa, saya diingatkan perbuatan suami saya yang mengkhianati saya. Ya, saudara lihat, saya cuma berkata gini, Ibu, pikirkan ya, saya bilang gini, Ibu waktu diberkati Tuhan, waktu Tuhan setia memberkati Ibu dari perkara kecil sampai Ibu bisa kaya raya, punya pabrik yang besar. Ya, Ibu selalu bilang apa? Tuhan baik. Ibu dikaruniai anak-anak yang luar biasa, kebahagiaan, sehat sampai hari ini semua tidak ada yang cacat. Ibu bisa lihat ya kesetiaan Tuhan. Iya, Bu Eli. Tapi bagaimana Ibu hari ini mau membalas kesetiaan Tuhan? Hanya ketika Tuhan izinkan proses untuk memurnikan, menyempurnakan Ibu dan seisi rumah. Dengan alatnya suamimu yang selingkuh, Ibu sudah tidak setia sama Tuhan. Bagaimana Ibu membalas kesetiaan Tuhan yang selama ini? Kalau mau dihitung-hitung, kita tidak bisa loh hitung-hitungan sama Tuhan. Dikasih sehat, nafas tidak bayar, saudara. Bisa makan tanpa alat. Bisa menikmati jalan-jalan sampai punya pabrik besar. Mana rasa syukurmu? Saya cuma bilang, mana rasa syukurnya Ibu selama ini? Bukankah Tuhan mau Ibu hari ini setia menjalani proses, setia dengan pasangan hidup walaupun pasangan hidupmu menyakitimu, karena engkau mau belajar setia sama Tuhan. Bukankah selama ini Tuhan itu sudah setia? Kenapa Ibu tidak belajar untuk mengucap syukur, membalas kesetiaan Tuhan bertahun-tahun sampai Ibu menikmati semua ini hanya karena proses, itu pun untuk kebaikan Ibu dan seisi rumah. Kenapa Ibu tidak belajar untuk tetap setia di dalam prosesnya Tuhan, setia terhadap pasangan, setia untuk taat sama Tuhan. Kalau Ibu mau cerai, ya Ibu berarti taat sama iblis. Iblis pernah beri apa buat Ibu? Saya cuma ngomong itu, coba renungkan, saya bilang gitu. Setelah dia ngobrol sama saya, dia mulai merenungkan, iya ya, selama ini Tuhan itu sudah setia loh, baik. Lah kok saya hari ini bisa seperti ini ya Bu Eli? Saya kilap loh Bu Eli. Saya sudah mau mengajukan gugatan cerai. Kalau Bu Eli tidak ingatkan mindset saya marah sama Tuhan. Ayo Bu, saya bilang, kita ini harus setia sama Tuhan. Sudahlah, apa sih bentuk kesetiaan kita sama Tuhan hari ini? Tuhan itu cuma minta kita itu taat, saudara. Taat. Kalau disuruh ngampuni, taat. Bu, disuruh ngucap syukur dalam kesusahan, kesesakan hari ini, kita itu bentuk setianya apa? Taat, Bu. Saya cuma bilang, saudara, hari ini saudara dan saya, yuk kita balas kesetiaan Tuhan hari ini dengan taat. Kalau disuruh ngampuni, yang ampuni. Suruh ngucap syukur, suruh sukacita, suruh sabar di dalam kesesakan. Sabar, nak. Jangan sampai dalam kesesakanmu itu engkau marah sama aku. Itu yang saudara mau. Yuk kita buka Yesaya 25 ayat 1 dan 4. Ini loh kesetiaan Tuhan yang tidak perlu saudara ragukan ya. Yesaya 25 ayat 1 dan 4 ya. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Lihat saudara, hari ini kitab Yesaya berkata, aku itu mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab apa saudara? Baca berikutnya. Sebab dengan kesetiaan yang teguh. Kesetiaan Tuhan itu teguh. Makanya Ibrani berkata, marilah kita juga teguh saudara. Saudara jangan gampang lemot hari ini. Jangan gampang putus asa. Sebab kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Yang telah ada sejak dahulu.
Tuhan itu yang pertama, dia itu setia melaksanakan rancangannya yang ajaib sejak dahulu. Saudara tidak usah takut hari ini. Dalam keadaan bahaya, kesesakan, kegoncanganmu yang besar, selalu ada rancangan Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Kalau ajaib itu berarti bisa dipikir sama nalarmu enggak? Bisa dipikir sama logikamu enggak? Bisa dipikir dengan akal sehatmu enggak? Waktu 5 roti plus 2 ikan itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saudara bisa berpikir enggak 5 roti 2 ikan jadi 5.000 sisa 12 bakul? Enggak bisa. Tapi kenapa di tangan Tuhan ketika Tuhan mengucap syukur, dengan ucapan syukur itu mujizat loh saudara. Ketika hari ini kuncinya, waktu saudara bisa meninggikan Tuhan, saudara bisa mengucap syukur, itu saudara sedang membuka jalan mujizat saudara. Kata kunci saudara. Hari ini jangan meninggikan keuanganmu terus. Duh, uangku Tuhan. Aduh, suamiku parah Tuhan. Waktu saudara berkeluh kesah, saudara tinggikan uangmu. Saudara tinggikan masalahmu. Makanya masalah itu akan makin menindas saudara. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau meninggikan namamu, aku mau mengucap syukur, itu membuka jalan mujizat. Makanya rancangan Tuhan itu ajaib. Sejak dahulu, tidak perlu diragukan. Ini firman. Ini firman yang berkata bahwa rancangan Tuhan itu ajaib. Jadi kalau hari ini engkau menghadapi jalan yang tertutup tembok tebal, gelap gulita, ini waktunya rancangan Tuhan yang ajaib dalam perjalanan saudara. Kalau ajaib itu sudah tidak usah dipikir. Seperti orang waktu tanya sama saya, Bu Eli, kamu bisa mikir enggak solusinya dari masalahmu waktu suamimu punya 2 anak? Gimana nanti akibatnya? Saya bilang saya enggak perlu mikir, itu bukan kapasitas saya. Kalau kapasitas saya mikir suami saya sudah punya 2 anak dan orang bicara suami saya cinta sama anaknya. Bisa enggak saudara kapasitas otak saya menampung semua ini? Kalau saya renungkan bertahun-tahun, 11 tahun, saya gila saudara. Error. Tapi itu bukan kapasitas saya. Saya tahu Tuhan punya rancangan ajaib sejak dahulu. Artinya sejak awal saya mengalami proses, Tuhan sudah tulis saudara. Tenang, aku punya rancanganku ajaib. Sejak awal proses sebelum engkau mengalami dari master plan awal, aku sudah punya di kitab kehidupanku apa yang akan terjadi. Tidak usah mikir saudara. Hari ini saudara yang mengalami keuanganmu sudah tidak bisa mikir, tidak usah dipikir sudah. Percayalah, saya pernah bersaksikan, saya pernah kasih kesaksian ada orang yang punya hutang begitu banyak. Ya, dia itu setia sama Tuhan. Dia sudah tidak bisa mikir saudara. Sampai Tuhan bilang gini sama dia waktu kali doa, Tuhan kasih saya peneguhan, saya ini mau bayar hutang. Saya tidak punya uang sama sekali, bagaimana Tuhan untuk bayar hutang kewajiban saya. Tapi sementara saya sebagai anak Tuhan, saya tidak mau kabur, nanti dipanggil buron saudara. Orang Kristen buron kan memalukan, saya tidak mau. Saudara tahu cara Tuhan tidak bisa dipikir. Tuhan itu bisa kasih dia setelah doa, kamu pergi jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan? Lah gimana? Pergi jalan-jalan. Sungguhan saudara. Dia waktu itu disuruh jalan-jalan dan dia disuruh jalan-jalan pergi ke luar negeri saudara. Saudara tahu dia nurut loh sama Tuhan. Bisa dipikir enggak? Hutang banyak disuruh jalan-jalan. Kerasanya Tuhan guyonan enggak sih? Konyol enggak sih kelihatannya? Tapi dia mau taat loh. Dia taat. Dan ketika dia pergi jalan-jalan, Tuhan bilang ini, relax, rest. Pikiran ini istirahatkan. Jangan mikir hutang sudah. Kamu sukacita aja, pokoknya ngucap syukur, muliakan namaku. Saudara tahu, Tuhan buat mujizat loh saudara. Pulang dari jalan-jalan ke Jepang, ada orang yang dikirim, yang tidak pernah diduga-duga, ngelunasi hutangnya saudara. Ajaib loh saudara. Kalau saudara pikir, makin dipikir jalannya makin, saudara makin terlihat
Saudara tidak punya iman, makanya Tuhan makin buat saudara pusing. Tapi kalau saudara yakin bahwa firman ini berkata, rancanganku ajaib sejak dahulu, tidak usah dipikir. Itu bukan kapasitasmu. Yang penting hidupmu, responmu benar, engkau tetap mengucap syukur, engkau tidak tipu sana, tipu sini, engkau tetap memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Ini loh perjalanan. Yang menjanjikannya ini setia saudara. Tidak perlu takut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang yang lemah. Saudara, hari ini Tuhan setia menjadi tempat pengungsian bagi saudara dan saya yang lemah, yang lagi lowbat, yang lagi terpuruk, yang lagi sudah tidak tahu harus berbuat apa. Setia saudara. Saya lanjutkan yang kedua. Yang kedua tadi, Tuhan adalah setia. Setianya di dalam apa saudara? Setia di dalam satu pengungsian. Waktu saudara lemah, Tuhan itu setia. Jadi kalau saudara lowbat hari ini, saudara harus tetap berlari kepada Tuhan. Ya, saudara perlu tahu bahwa sampai di mana tadi yang terakhir putusnya. Coba tolong dikasih note sampai yang terakhir penjelasan saya di mana supaya saya bisa ulang. Yang mana terakhir? Ya, yang terakhir sampai di mana penjelasan saya? Yang terakhir sampai di mana? Yuk, yang terakhir sampai di mana penjelasan saya? Ya, review saya ulang yang terakhir sampai di mana? Pengungsian, ya. Sampai di pengungsian, ya. Saudara lihat, waktu di pengungsian, saudara lemah, Tuhan itu sebagai tempat. Waktu saya merasa bahwa Tuhan, saya sudah memulihkan banyak orang, ya. Tapi kemudian saya melihat bahwa masalah saya tambah parah, saudara. Saya pikir dengan saya memulihkan banyak orang, saya bantu pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Saya pikir saya dipulihkan, tapi enggak. Tuhan bawa hidup saya makin tambah parah, ya. Yang tadi orang Jepang itu yang berlibur, saudara lihat dia pulang dari liburan, masalahnya hutangnya dibayar, lunas. Ada orang yang enggak pernah terduga-duga. Ajaib ya cara Tuhan, makanya saudara hari ini rest aja secara pikiran. Kalau bukan kapasitas saudara, jangan banyak dipikir. Tuhan sudah punya rancangan ajaib. Justru di saat kelemahan saudara, kuasanya menjadi sempurna. Saat jalanmu tertutup tembok tebal, laut tidak bisa saudara jalani, ini waktunya Tuhan membuat mujizat. Amin saudara. Ya, hari ini kita lihat bagaimana tempat pengungsian. Jadi jangan pernah lari dari perlindungan Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan saudara yang maha tinggi. Amin saudara. Kalau saudara lari dari perlindungan Tuhan, Tuhan itu setia. Artinya siang ini dia bilang gini, yuk yang lowbat, yang sesak napas, ngungsi sama aku. Aku tempat pengungsian yang setia. Orang lain tidak bisa nampung kamu, tapi aku bisa menampung kamu setiap waktu. Aku itu setia kok. Kamu lagi beban berat, jangan lari kemana-mana. Dunia itu nampung kamu, iblis nampung kamu, ada harga yang harus dibayar. Kalau aku menampung kamu, free. Tuhan bilang, gratis. Karena aku setia. Aku setia, tidak lihat kamu mau bayar ataupun kamu sudah setia sama aku. Walaupun kamu sering nyakiti aku tetap setia. Itu perkataan firman. Amin saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Tuhan pengungsian orang yang lemah, miskin dalam kesesakannya. Yang ketiga, Tuhan perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Yang ketiga, hari ini ada angin ribut, panasnya terik, Tuhan adalah tempat perlindungan. Saudara tidak usah lali, pengungsian perlindungan saudara, tetap Tuhan yang setia. Pastikan jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Jangan cari pengungsian di luar Tuhan. Karena di luar Tuhan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk kita bahas satu-satu, moga-moga waktunya cukup ya. Tuhan itu setia melaksanakan rancangannya yang ajaib ya. Yang pertama ya, kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Hari ini yuk kita jangan mikir ya cara Tuhan. Lihat orang tadi yang punya hutang malah disuruh Tuhan apa? Liburan ke Jepang loh saudara. Aneh ya cara Tuhan ya. Yang penting Tuhan itu mau apa? Tujuannya. Sudahlah. Intinya apa saudara? Kenapa orang ini disuruh liburan ke Jepang? Intinya Tuhan bilang gini. Sudahlah nak. Kamu sukacita aja. Kamu tinggikan aku. Kamu ngucap syukur. Masalahmu itu bagianku.
Engkau itu pengungsi, aku ini tempat pengungsian, perlindunganmu. Kamu tidak perlu takut. Kamu tidak tahu jalan keluarnya. Aku sudah punya rancangan yang ajaib. Tenang aja ya, tenang, tenang. Tenang ya. Yang kedua, kita buka Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Ya, Habakuk 3, 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Lihat ya saudara, seperti orang tadi disuruh sorak-sorak ya, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak. Hari ini kalaupun saudara, sekalipun saudara tidak lihat hasil, dasar untuk berharap, semuanya tidak ada bukti baik Bu Eli. Hasilnya mengecewakan, suamiku mengecewakan, pasanganku mengecewakan, keuanganku mengecewakan. Aku tidak lihat bunga, aku tidak lihat buahnya Bu Eli. Sampai hari ini tidak lihat hasilnya Bu Eli. Ini yang Habakuk katakan, aku tetap mau beria-ria, aku mau bersorak-sorak, aku tetap akan mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan itu setia, saudara. Tuhan itu setia di dalam melakukan rancangannya yang ajaib. Makanya hari ini kesetiaan Tuhan itu teguh. Yang jadi masalah saudara yang tidak teguh. Hari ini kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan, saudara. Ya, Habakuk itu mau beria-ria, walaupun tidak lihat hasil baik, tidak lihat buahnya, tidak lihat buktinya. Bu Eli, buktinya semua nol, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan bilang gini, kamu beria-ria aja ya nak, sorak-sorak aja, tetap andalkan aku. Kamu akan lihat rancanganku yang ajaib pasti terjadi. Kamu itu aku buka buat kamu itu akan seperti melompat kayak kaki rusa. Seperti saya ketika tadi pagi saya mendapat Ester 2 ayat 17, saya nangis bercucuran air mata. Tuhan bilang gini, kamu ini Esterku di akhir zaman. Kamu ini ratu Esterku Eli. Aku akan memberikan engkau satu mahkota kepercayaan. Untuk engkau akan membawa banyak jiwa-jiwa. Hari-hari ini orang akan berjalan kuat melalui apa yang kau alami dan apa yang kau firmankan. Itu yang membuat saya berkata, Tuhan, saya tahu hari ini kaki saya sedang dibuat seperti kakinya rusa. Mungkin dulu kaki saya waktu jadi orang Kristen belum diproses, bukan kaki rusa, saudara. Lompatnya tidak tinggi, saudara. Tapi setelah saya dilatih dengan proses pemurnian yang sakit bertahun-tahun, hari ini Tuhan lihat saya itu sudah punya kaki seperti kaki rusa. Dia sudah melihat kaki saya berjejak di bukit-bukit, bukan di keadaan yang bawah, saudara. Amin, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita percaya kalau Tuhan itu setia menjadi tempat pengungsian buat orang yang lemah dan pengungsian pada waktu saudara mengalami kesesakan. Buka 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Hari ini kenapa Tuhan jadi pengungsian pada waktu saudara sudah terpuruk? Karena firman berkata Tuhan itu setia. Setia menyertai saudara di dalam badai kehidupan. Tuhan itu setia menguatkan hatimu. Seberapa banyak saudara yang menjelang akhir tahun ini masih kecut dan tawar hati. Tuhan itu setia. Tuhan selalu beri semangat buat saya ketika saya kecut dan tawar hati. Lihat kenyataan hidup saya kecut, saudara. Waktu lihat suami saya kecut. Lihat masalah saya kecut. Lihat orang menghakimi saya kecut, saudara. Tapi Tuhan setia loh datang sama saya. Kalau enggak, saya sudah lari dari pelayanan, saudara.
Sewaktu saya dihakimi orang, saya sudah merasa, Tuhan saya tidak mau pelayanan. Saya bilang terlalu sakit penghakiman buat saya. Terlalu sakit kata-kata orang. Saya ini padahal tulus buat Tuhan, tapi orang Kristen menghakimi saya, Tuhan. Saya mau stop pelayanan. Tapi Tuhan itu setia menguatkan hati saya. Dia bilang, Eli, hidupmu jangan dengar apa kata orang. Kamu harus dengar apa kataku. Aku mau pakai kamu di dalam kelemahanmu. Kamu lihat ya Eli, justru ketika engkau memberi kekurangan seperti seorang janda ini, aku sedang menyempurnakan kuasamu. Jadi waktu itu Tuhan menguatkan hati saya, sehingga saya bilang gini, ya sudah wis Tuhan, saya dengar apa kata Tuhan. Orang lain mau berpikir saya buruk, ya sudah itu urusannya sama Tuhan. Untung saya tidak dengar saudara. Kalau saya dengar, saya tidak lihat proyeknya Tuhan hari-hari ini. Banyak orang yang diberkati saudara lewat proses saya. Untung saya hari itu dengar Tuhan kuatkan hati saya. Sudah Eli, aku itu menilai hidupmu, bukan manusia yang menilai hidupmu. Aku melihat hatimu itu tulus buat aku. Maju terus, nanti engkau akan lihat bagaimana karyaku sempurna atas hidupmu dan seisi rumahmu. Dan Tuhan buktikan saudara, hari ini bukan kuat gagah saya bisa mengalami ini. Saya cuma belajar setia aja sama Tuhan. Itu yang saudara harus lakukan ya. Tuhan itu setia menyertai, Tuhan itu setia menguatkan hatimu, dan Tuhan itu setia memelihara kamu terhadap yang jahat. Hari ini kalau ada orang jahat mereka-rekakan yang jahat, saudara tidak perlu takut. Tuhan setia mereka-rekakan yang baik atas hidupmu. Ada orang yang merekakan yang jahat atas rumah tanggamu, sekalipun kelihatannya orang itu bisa menang, bisa mencuri hati suamimu, bisa mencuri hati pasanganmu, dan engkau seolah-olah kalah. Tapi percayalah, Tuhan tetap setia mereka-rekakan kebaikan buat saudara dan saya. Walaupun orang lain setia, tetap merekakan yang jahat, tapi Tuhan jauh lebih setia. Makanya waktu proses saya sering ngomong sama ibu-ibu, kenapa sih mau menyerah? Tuhan di pihakmu sama iblis di pihak wanita itu. Siapa yang menang? Ayo kuat-kuatan. Siapa yang menang loh? Kalau Tuhan setia berpihak buat orang benar, lah iblis itu berpihak kepada wanita yang berusaha mengambil pasangan hidupmu. Kenapa kamu mau menyerah? Tuhan kita itu jauh lebih dahsyat, jangan mempermalukan Tuhan, saya bilang gitu. Saya cuma bilang hari-hari ini saudara, iblis maju tak gentar, berusaha menghancurkan hidupmu. Sementara banyak anak Tuhan ketika menghadapi dilema, badai, puting beliung, anak Tuhan banyak mundur tak gentar. Hari ini punya mental, maju tak gentar. Ngerti tak ngerti, enak tak enak, cucuran air mata, Tuhan bilang gini, berjalanlah maju bercucuran air mata sambil menabur benih. Nanti pulangnya akan bersorak-sorai. Pilihannya maju tak gentar atau mundur tak gentar saudara. Kalau saudara tahu ada benih bersorak-sorai pulangnya dengan kemenangan, saudara milih mundur tak gentar atau maju tak gentar? Pasti maju tak gentar. Maju aja. Tuhan itu setia kok. Dia setia memelihara kita dari yang jahat. Itu janji Tuhan. Yuk yang ketiga ya. Setelah itu selesai, ada 2 ayat selesai. Tuhan setia menjadi perlindungan angin ribut. Ini yang agak panjang saudara ya. Buka Yehezkiel 34 ayat 15 sampai 16. Hari ini ada angin ribut apa yang sedang menimpa saudara? Tuhan setia. Yehezkiel 34 ayat 15 16 ya. Ya, ibu-ibu jadikan moto semua, mungkin ada bapak-bapak, yuk kita maju tak gentar bersama Tuhan. Bercucuran air mata jangan takut, memang ikut Tuhan harus berjalan maju bercucuran air mata. Kalau ikut Tuhan berjalan majunya dengan ketawa-ketawa, itu bukan jadi pengikut Kristus, bukan saudara ya. Ikut Tuhan yang benar adalah berjalan maju dengan bercucuran air mata. Air mata kesengsaraanmu sedang ditampung, itulah investasi surga. Jadi jangan takut menabur kesengsaraan dan air mata. Mazmur 56 ayat 4 kalau tidak salah. Daud berkata, air mataku kau tampung dalam kirbatmu dan kesengsaraanku engkau daftarkan sebagai apa? Deposito. Jadi hari ini maju tak gentar untuk menikmati apa? Depositonya Tuhan. Rumahmu akan besar di surga walaupun bercucuran air mata, pulang akan bersorak-sorai. Makanya jangan mundur tak gentar. Jadi orang harus maju tak gentar. Iblis hari ini maju tak gentar karena dia tahu waktunya semakin singkat. Tapi buat saudara dan saya hari ini harus punya mental maju tak gentar bersama Tuhan. Karena dia selalu setia.
Amin, saudara. Dia setia menyertai, dia setia memelihara saudara dari yang jahat. Dia adalah setia untuk menguatkan hati saudara dan saya. Yuk baca Yehezkiel 34 ayat 15 dan 16. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Lihat ya, kata sendiri loh saudara. Ya, lihat loh saudara, jangan meragukan sang gembala agung loh saudara. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Saudara dan saya sebagai domba-domba kesayangannya. Aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan. Ya, kita dibiarkan berbaring di rumput, padang rumput hijau. Yang hilang akan kucari, itu yang pertama. Ya, bagaimana hari ini kita harus berlindung di saat angin ribut karena Dia adalah gembala yang setia. Yang hilang akan ku cari, itu yang pertama ya. Yang tersesat akan ku bawa hilang. Saudara tahu Tuhan perumpamaan ya, 1 ekor hilang dombanya, dicari enggak saudara? 99 dicari untuk mencari 1 ekor yang hilang. Saudara dan saya begitu berharganya saudara sebagai domba kesayangannya. Tuhan kalau lihat orang yang mulai lowbat, putus asa, menyerah, marah sama dia, sedih enggak saudara? Tuhan itu sedih enggak lihat 1 orang aja. Sebaliknya kalau lihat 1 orang aja bertobat, pulih, Tuhan itu bersorak-sorai loh. 1 jiwa saudara, 1 jiwa itu dihargai Tuhan. Betapa Tuhan itu menghargai nilai saudara sebagai domba kesayangannya. Sampai yang hilang dicari, yang kedua, yang tersesat itu dibawa pulang, saudara. Hari ini Tuhan sedang mengizinkan masalah di seluruh dunia supaya anak Tuhan yang ngaku orang Kristen puluhan tahun tapi jalannya sesat. Nyimpang kanan kiri, tipu sana tipu sini, suka maki orang, suka menfitnah orang, ya, sukanya mengadu domba orang pakai topeng rohani. Masalah ini diizinkan terjadi supaya yang tersesat dibawa pulang. Nah, ini bukan jalanmu. Nanti kalau tidak dikasih masalah, kamu keenaan, kamu bukan lagi pulang tapi hilang. Makanya ketika saya jadi sosialitas, saya jadi orang Kristen, saya sudah melayani Tuhan waktu itu. Tuhan izinkan saya proses, kenapa? Karena Tuhan mau bawa saya pulang. Karena dilihat jadi orang Kristen, punya persekutuan doa, tapi kakinya tersesat. Makanya Tuhan izinkan badai dalam hidup rumah tangga saya, rasanya sakit saudara. Tapi Tuhan bilang gini, nak, aku akan membawa kamu. Tapi aku itu setia. Aku sendiri kok, aku sendiri, tenang aja. Masalahmu itu aku sendiri nanti yang akan pulihkan. Kamu tenang ya, yang hilang, yang berikutnya saudara. Yang sakit akan kukuatkan. Hatimu yang sakit aku yang balut, ya. Segala luka hatimu aku yang balut, ya. Tuhan berbicara, hati-hati yang hancur hari ini yang terluka, aku yang balut, aku setia. Pokoknya kamu hari ini ngucap syukur aja. Nanti aku yang mengobati semuanya, aku akan berikan damai sejahtera sehingga engkau sanggup menanggung segala perkara. Amin, saudara. Yang berikutnya bilang apa? Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, ya. Yang sakit akan kubalut dan kukuatkan, yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Hari-hari ini kalau saudara sudah lulus dalam prosesnya Tuhan, saudara benar-benar mengalami perlindungan Tuhan karena saudara tetap tinggal di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan pasti akan melindungi, tidak perlu takut. Dunia ini boleh hancur, sepanjang saudara tetap tinggal di dalam kekuatan kuasanya, Tuhan berkata, aku pelindungmu. Hari ini kita semua sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan itu setia saudara, Dia mencari. Kenapa pandemi ini belum selesai? Karena Dia lagi mencari domba-domba yang hilang. Dia pingin domba-domba yang hilang, yuk kembali nak, kembali melalui masa pandemi krisis ini. Aku memang belum izinkan pemulihan terjadi supaya semakin banyak domba-domba yang hilang ini kembali. Yang kedua, Tuhan mau mengizinkan supaya domba-domba yang tersesat ini kembali bawa pulang. Ayo yang tersesat, orang Kristen yang mengaku puluhan tahun tapi kakinya menyimpang ke kanan ke kiri, aku lagi bawa. Ayo bawa pulang. Yang ketiga apa saudara? Tuhan lagi membalut luka kita, ya.
Tuhan akan memberi kekuatan bagi yang sakit. Saudara hari ini yang sakit, baik itu disakiti karena keuanganmu. Saudara lagi ngalami sakit, Bu Eli, keuangan saya diproses, pasangan hidup saya diproses, sakit. Tapi percayalah, Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan. Dia setia, saudara. Kalau kekuatan Tuhan super power, saudara bisa lemah enggak, saudara? Saya ketika tahu bahwa Tuhan itu sumber kekuatan saya lo bisa ketawa-tawa, saudara. Anak saya itu sampai bilang gini, sudah kalau kena mami ini kita sudah buat katanya. Mami ini ya, walaupun lihat keadaan susah mami lo bisa ketawa. Saya bukannya meremehkan, saudara, tapi saya mengerti firman. Tuhan itu sumber kekuatan saya. Dia itu super power. Kenapa saya perlu bersedih hati untuk mengalami proses? Yang penting saya rela. Saya cuma bilang sama anak-anak, mama juga bisa sedih, namanya manusia. Tapi yang membuat mama hari ini bisa bangkit sukacita, itu karena ada kekuatan Tuhan yang membuat hari ini saya nggak perlu terpuruk. Pikiran saya positif, bahwa Tuhan itu sudah menyediakan rancangan yang ajaib, kebaikan buat saya dan seisi rumah saya. Makanya saya tetap kuat, saudara. Di saat saya disakiti, saya tetap kuat, saudara. Saya nggak mau sedih, saudara. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang super power sudah menyediakan hari esok buat saudara dan saya luar biasa. Amin, saudara. Yuk kita tinggal ya di dalam kekuatan ya. Yuk, apa bagian kita? Yang terakhir sudah selesai ya. Nanti kita review. Mazmur 117 ayat 1-2. Hari ini saudara tahu Tuhan teguh. Kesetiaan Tuhan teguh sampai selama-lamanya. Itu tadi Yesaya bilang. Selama-lamanya kita akan menikmati kesetiaan Tuhan. Saudara tidak perlu meragukan. Yang penting kitab Ibrani berkata, marilah kita juga teguh hari ini. Apa yang perlu saudara lakukan hari-hari ini? Menjelang, menantikan janji yang sudah dalam perjalanan on the way, saudara. Ya, Dia yang menjanjikan setia. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Ini ya pesan Tuhan untuk segala bangsa di seluruh dunia. Pujilah Tuhan, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat. Wow, saudara diulang lagi. Kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Bagian saudara hari ini gampang, saudara. Puji Tuhan. Megahkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Itu tadi seperti Habakuk. Tinggikan Tuhan. Jangan ngomong masalah terus. Ayolah mulai rest. Pikiranmu mulai di setting ya. Di restart. Yang tadinya stres, kena hutang, kena pasangan hidup, lihat krisis, lihat masalah pandemi, corona, dan sebagainya. Mulai di setting ini, saudara. Mulai berjalan, pujilah Tuhan. Review akhir tahun, banyak ngucap syukur, pujilah Tuhan. Ngucap syukur itu adalah kunci saudara sedang membuka mujizat Tuhan terjadi. Bersungut-sungut itu menutup pintu mujizat dan berkat Tuhan yang akan saudara nikmati. Yang kedua, megahkan Tuhan. Jangan andalkan kepintaranmu. Otak, akal pikiran. Seperti saya tadi cerita. Kalau saya memikirkan hidup saya secara akal, saya tidak akan mampu, saudara. Benar. Saya sudah tidak mampu. Saya sudah bukan berarti saya pinter, saudara. Saya tidak mampu. Tapi saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya memegahkan Tuhan. Yang ketiga, saya selalu meninggikan Tuhan. Saya tidak pernah ngomong lagi masalahku Tuhan. Oh beratnya Tuhan, oh malangnya nasibku. Oh tidak mau saya. Saya selalu berkata, how great is our God. Aku selalu meninggikan, makanya kalau dalam penyembahan pujian, saya selalu menyanyi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta. Sebab Kau layak menerima pujian bagi semua yang di bumi. Amin, saudara.
Kita mau yuk hari ini, jangan lagi meninggikan hutangmu ya. Jangan lagi ngomong suamiku itu kebangetan Bu Eli. Sudahlah, ndak usah. Suamiku luar biasa, karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Keuanganku akan luar biasa diberkati, karena aku punya Tuhan yang luar biasa, sumber di atas segala berkat. Kesehatanku adalah luar biasa, karena aku punya Tuhan dokter di atas segala dokter. Itu yang harus saudara ucapkan. Amin. Amin saudara, banyak ngucap syukur, andalkan Tuhan. Pesan saya ya, mungkin saya akan live cuman tahun ini tinggal 2 kali kalau nggak salah ya. Setelah itu libur, ketemu tahun depan. Pesan saya sebagai seorang gembala di PD Victory, yuk hari ini Tuhan itu setia saudara, nggak perlu diragukan ya. Saudara dan saya hari ini, yuk kita hari ini mau puji Tuhan, megahkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Nggak susah ya saudara, nggak susah, nggak usah lihat masalah. Kenapa? Karena yang pertama dia setia sebagai tempat pengungsian. Pada waktu angin ribut, dia setia sebagai perlindungan waktu saudara miskin mengalami kelemahan. Dan Tuhan setia untuk menggenapi rancangannya yang ajaib. Amin saudara. Ya, pesan saya yuk akhir tahun, jangan lagi banyak mikiri hutang sudah. Belajar. Ini waktunya holiday kan sama family. Sudah mulai rest pikiran. Ya, kita tidak tahu loh setelah nanti Happy New Year Tuhan mau kerjakan apa. Saudara mau praktek kan? Mau praktek firman ini ya. Saya percaya besok ada Zoom ya. Zoom-nya juga bagus. Bagaimana dari seorang, singkat aja, saya juga bersyukur dari orang yang agama seberang. Karena mendengar YouTube saya, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Besok orangnya kesaksian ya. Saya yang akan khotbah. Saudara bisa join besok Zoom hari Rabu jam 7.30. Ya, yuk hari ini Tuhan setianya teguh. Hari ini yang Tuhan mau buat saudara dan saya, kita juga teguh. Jangan lagi mundur tak gentar. Maju tak gentar. Amin saudara ya. Kalau mulai lowbat, ingat motonya Bu Eli. Oh Bu Eli bilang maju tak gentar, aku tidak boleh mundur tak gentar. Majunya bercucuran air mata, siap Tuhan. Majunya ada rasa sakit dihina-hina, siap Tuhan. Majunya lihat tokoku disita bank, siap Tuhan. Karena aku punya Tuhan yang setia. Tahun depan ada rancangan yang ajaib. Tahun depan Tuhan akan memberikan satu hal. Apa yang tidak pernah saudara lihat, apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Seperti itulah Tuhan sediakan karena Dia setia menjanjikannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini. Kami bersyukur walaupun tadi sempat ada halangan wifi, tapi nama Tuhan tetap dipermuliakan melalui khotbah hamba-Mu. Kami percaya Tuhan hari ini kekuatan itu mengalir sebagai pesan di akhir tahun untuk kami bangkit di awal tahun. Kami tidak mau lagi jadi orang Kristen yang mundur tak gentar. Kami akan maju tak gentar menghadapi tantangan demi tantangan karena kami tahu bahwa kami berjalan dengan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menyiapkan rancangan yang ajaib sejak dahulu. Engkau setia menjadi tempat perlindungan. Engkau setia sebagai tempat pengungsian kami. Berkati yang sakit sembuhkan. Yang menjalani masalah keuangan buat terobosan berkat. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati bangsa negara kami dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Dan kami serahkan virus corona jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok ya. Ajak teman-teman supaya jadi berkat buat banyak orang. God bless.